Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Di pagi yang baru ini, mari kita memulai hari dengan Saat Teduh. Di waktu pribadi kita dengan Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk membawa apa yang kiranya menjadi lembah kelam kita pada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percayai adalah sumber kekuatan dan juga damai sejahtera. Sesuai dengan apa yang firman-Nya katakan di kitab Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percayalah bahwa Tuhan selalu setia menemani kita apapun lembah kelam yang sedang kita alami. Maka dari itu, saya ajak kita semua untuk teduh. Mari bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari renungkan kebaikan-Nya di sepanjang hidup kita. Engkau baik Tuhan, kami sembah Engkau. Oh Jesus, Yesus Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bernyanyikan dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani kami Bapa, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, sumber kedamaian, sumber sukacita, Yesus hanya Engkau yang ada di hatiku. Oh, tak akan ku takut, sebab Engkau lebih besar dari masalahku. Tak akan ku gentar, Yesus, Yesus Tuhan. Ini seruan hati kami, Yesus, hanya Engkau yang bertata di dalam hatiku, Tuhan. Yesus, Kau selalu dengar seruan anak-Mu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom keluarga CC yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di hari yang keempat di Fast 21? Saya percaya semua kita pasti sehat, diberkati, kuat dalam Tuhan. Saya mengingatkan saudara untuk ada dalam doa puasa ini selama 21 hari, mengalami kekuatan daripada Tuhan, mengalami pengharapan daripada Tuhan. Saya percaya bahwa Dia Allah Yehova Shammah yang akan kita bahas selama 21 hari ini, bagaimana Dia hadir
Dia nyata, dia ada, dia terlibat penuh di hidup saudara. Dia ada di masa lalu saudara, hari ini, bahkan di masa depan. Dia Allah yang hadir dalam seluruh musim hidup kita. Dalam situasi keadaan yang di bawah, di atas, dia ada. Dalam situasi yang susah, lemah, kuat, dan dalam kelimpahan dia juga ada di situ. Jadi dia Allah yang selalu ada di hidup kita. Itu yang saya perlu yakini, yang saudara harus pastikan bahwa apapun yang terjadi, dia Yehovah Shammah bagiku. Dia ada. Aku gak sendiri, aku gak menghadapinya sendiri, aku gak melewatinya sendiri, karena dia Tuhan yang bersama dan beserta dengan saudara. Nah, hari ini kita ada dalam pembacaan kita di Bible Journey di Yeskiel 28, 29, 30, dan saudaraku, saya akan membahas pasal yang ke-30. Kita akan belajar bahwa sangat berbahaya namanya kesombongan. Bahkan kesombongan awal daripada kehancuran. Sebab itu tema khotbah hari ini adalah hancur karena kesombongan. Nah, kalau kita lihat sedikit sejarah dari peristiwa yang dicatat dalam Yeskiel 30, kita melihat bahwa dibutuhkan 13 tahun bagi bangsa Babel ternyata untuk menghancurkan Tirus. Saudara, 13 tahun dibutuhkan, peperangan, penumpahan darah, penjarahan, hanya untuk Babel mengalahkan Tirus. Nah, penaklukan ini dilakukan dengan menyerang Mesir pada tahun 568 sebelum Masehi. Jadi setelah Tirus hancur, Tirus dikalahkan, maka dilanjutkan dengan menyerang Mesir. Nah, catatan Alkitab menunjukkan bahwa semua peristiwa terjadi di bawah kendali dan kedaulatan Allah. Jadi Tuhan mengizinkannya, karena gak ada satupun dalam kolong langit ini terjadi tanpa izinnya Tuhan. Allah menegaskan rencana hukumannya atas Mesir dengan memakai Raja Babel sebagai kepanjangan tangannya. Saya bisa baca di Yeskiel pasal yang ke-30 di ayat yang ke-10. Kalau sudah perhatikan di ayat yang ke-10 dikatakan demikian, saya membacanya buat Bapak Ibu Saudara supaya kita melihat ada sebuah kejelasan di sini. Beginilah firman Tuhan Allah, aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi memang Tuhan yang merencanakan, mengizinkan supaya Babel dipakai Tuhan menghancurkan Mesir. Nah, seperti diungkapkan di pasal yang sebelumnya, kalau saya bahas pasal yang ke-29, tujuan hukuman Allah atas Mesir agar mereka tahu bahwa Allah adalah Tuhan, Dia punya otoritas, Dia layak dihormati, Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir telah dikuasai oleh kesombongan, sehingga mereka nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhan atas semesta alam. Karena kesombongan, mereka merasa Tuhan nggak ada, bahwa mereka yang paling hebat, mereka yang paling besar. Mereka nggak mau mengakui bahwa di atas semua yang manusia miliki ada Tuhan di atasnya. Tuhan pemegang otoritas, Tuhan adalah Tuhan atas semesta alam. Nah, karena kesombongan mereka lah, maka Tuhan berperkara dengan mereka. Oleh karena itu, lewat tangan Raja Nebukadnezar, Allah menghancurkan 4 sumber kesombongan orang Mesir. Ada 4 sumber. Nah, yang pertama, relasi mereka, hubungan mereka, relationship mereka dengan bangsa-bangsa sekitar mereka. Karena mereka merasa dengan hubungan itu banyak yang backup, banyak orang bisa tolong mereka jadi sombong. Maka yang pertama itu Tuhan hancurkan. Yang kedua yang Tuhan hancurkan, kalau saya melihatnya dalam pasal 30 ayat 10 sampai ayat 12 dikatakan di sini bahwa yang kedua yang dihancurkan adalah kekayaan dan kemakmuran mereka yang berasal dari sungai Nil beserta anak-anak sungainya, itu akan dikeringkan oleh Tuhan. Jadi untuk kesombongan Tuhan itu gak main-main, saudara. Gak hanya relasinya yang diputuskan Tuhan, dihancurkan, tapi bahkan kekayaan mereka, aset mereka, yang selama ini mereka pikir sungai Nil dengan semua cabang-cabang sungai-sungainya itu buat kayak makmur, kami bisa karena sungai Nil. Akhirnya sungai Nil jadi berhala buat mereka, dan Tuhan berurusan dengan hal tersebut. Yang ketiga, apa yang Tuhan hancurkan yaitu dewi-dewi yang menjadi berhala yang mereka andalkan untuk melindungi mereka. Kalau saya lihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, saudara, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis, dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana.
Jadi yang ketiga nih, apa? Dewa-dewanya mereka, sesuatu yang mereka andalkan, yang dapat menggantikan Tuhan. Sebab itu berbahaya sekali waktu kita merasa bahwa uang kita, relasi kita, orang yang lebih tinggi pangkatnya daripada kita, kenalan kita yang kaya, atau apapun, hikmat, pengalaman kita merasa bahwa dia lebih daripada Tuhan. Itulah berhala, saudara. Dan hati-hati, itu dapat menjadi kesombongan buat saudara. Dan Tuhan berurusan dengan hal tersebut. Yang keempat, apa yang Tuhan hancurkan? Yaitu kota-kota berkubu yang melambangkan kejayaan dan kemakmuran mereka. Mereka pikir, kami aman, kami nyaman. Mereka merasa bahwa kubu-kubu itu yang menolong mereka, bukan Tuhan lagi. Maka Tuhan hancurkan. Di bagian penutup, sekali lagi Allah menegaskan bahwa serangan bangsa Babel ke Mesir sepenuhnya di bawah kendali Allah yang menunjukkan kedaulatannya. Saudaraku yang saya kasih hari ini, apabila segala sesuatu yang di hidup saudara melebihi Tuhan, maka itu dapat menjadi berhala yang musuh menjadi sombong, maka Tuhan akan hancurkan. Waktu kekayaan telah mengambil bagiannya Tuhan dalam hidup saudara, mengandalkan kekayaanmu daripada Tuhan, maka hati-hati, Tuhan juga akan mengambilnya. Kalau kita merasa bahwa relationship kita dengan orang lain yang lebih hebat daripada kita menjadi kekuatan buat kita, bukan Tuhan lagi, hati-hati, Tuhan akan hancurkan itu semua. Dan kalau sampai kota-kota berkubu yang melambangkan kejayaan kita, kesuksesan kita, pencapaian kita, menjadi sesuatu yang kita sombongkan, merasa bahwa karena saya, semua karena saya, itu kesombongan. Hati-hati, Tuhan akan berurusan dengan hal tersebut. Jadi dari hal ini kita bisa belajar, saudara, bahwa Mesir fokus pada kelebihan, kesuksesan, materi, relasi, sehingga menghalangi mereka melihat kuasa Tuhan. Dan jangan sampai itu terjadi buat saudara. Jangan sampai kita lebih mengandalkan kekuatan diri kita, pengalaman kita, orang lain, relasi kita, uang kita, kekayaan kita, aset kita melebihi daripada Tuhan. Sesuatu yang begitu kita cintai melebihi daripada Tuhan akan membuat kita jatuh dan hancur. Mari jangan sombong. Semua hanya anugerah. Kita hanya pemilik, bukan pemilik. Semua hanya titipan daripada Tuhan. Saya berdoa kita semakin rendah hati bahwa semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang miliki. Terpujilah Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya berdoa agar firman ini menguatkan saudara untuk belajar lebih rendah hati. Mari kita berdoa. Bersyukur buat firman. Berdoa biar kebenaran Tuhan menegur kami semua. Kami gak mengandalkan manusia, pengalaman, kesuksesan masa lalu kami, orang lain, apapun itu Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan. Engkau lah segala-galanya buat kami. Engkau yang kami harapkan, andalkan. Terpujilah nama Tuhan. Biar Engkau ditinggikan, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Tuhan pakai kami. Tuhan urapi kami. Tuhan tolong setiap kami. Biar kami rendah hati di hadapan Tuhan dan selalu andalkan Tuhan. Berkati puasa hari keempat ini. Semua jemaat kuat dalam Tuhan. Aku berdoa ada mujizat terjadi. Tolong mereka yang lemah, kuatkan, sembuhkan yang sakit. Jamaah yang beban berat, ada mujizat Tuhan terjadi. Ada pintu-pintu yang Tuhan sikapkan dan bukakan agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat, kuatkan kami semua. Berdoa bersyukur buat kemurahan kebaikan-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.